Percayalah, ketakutan terbesar di jalan biasanya cuma hasil imajinasi, bukan kenyataan. Di gerbang perbatasan Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini, saya ketemu juga dengan traveler yang pengen ke Sabang rupanya. Asik banget ya. Dari mana, Bang? Afrika. Afrika. Ya. Capek kali hari ini. Kita nggak bisa mengendalikan semua situasi dan kondisi di jalanan, bro. Tapi percayalah, kita bisa mengendalikan cara kita menyikapinya. Ke Bandar Lampung, dan dari Bandar Lampung nyebrang ke Pulau Jawa. Halo, selamat pagi semua. Keren banget ya. Selamat pagi kawan-kawan. Sudah pagi jam 6 hari ini dan saya sudah siap berangkat OTW. Sudah sarapan juga pagi yang cukup indah hari ini di Sipirok ya, di penginapan Sopo Maninggir 2. Mr. Blue sudah siap berangkat dan saya juga sudah sarapan hari ini. Saya request sama hotel telur orek-arik aja ya, dan segelas kopi Sipirok yang enak banget ya. Dan hari ini kita akan mengawali perjalanan kita, bukan mengawali ya. Ingin melanjutkan perjalanan kita itu menuju Bukit Tinggi yang jaraknya 313 km juga ya. Mudah-mudahan sebelum maghrib sudah sampai ke sana. Makanya pagi-pagi sekali harus berangkat, dan juga pun harus malam sampai ke sana sesudah melewati medan-medan yang berat. Ini adalah hari ke-7 solo tour saya balik dari kilometer 0 Indonesia di Sabang, Aceh menuju BSD Tangerang Selatan. Banyak yang nanya di IG saya, Motomorfosa, atau di channel YouTube ini, atau juga nanya langsung, "Bang, apa nggak takut bang solo touring? Ntar kalau ada apa-apa kan nggak ada siapa-siapa bang." Atau ada yang nanya, "Bang, pengenlah bisa solo touring, tapi gimana ya hilangin rasa takut dan khawatir di jalan sendirian?" Rasa takut itu nggak selalu buruk, bro. Itu sinyal tubuh buat waspada. Yang penting bukan hilangin rasa takutnya, tapi bagaimana mengubahnya jadi kewaspadaan yang positif. Misalnya, daripada kalian mikir, gimana ya kalau kecelakaan nanti? Lebih baik kalian mikir, apa ya yang bisa aku buat biar aman di jalan? Nah, biasanya pikiran ini langsung jadi tindakan nyata. Kalian akan cek tekanan ban motor kalian, cek fungsi rem, nyiapin alat P3K, dan nentuin lokasi bengkel yang ada di jalur dan lain sebagainya. Setelah 2,5 jam jalan dari mana ya? Dari Sipirok tadi. Sekarang kita sampai di keluar dari kota Penyambungan ya, di taman apa namanya, Pak, Taman Batu apa gitu. Jadi kita berhenti dulu, rehat, minum banyak air putih. Karena kalau kita ngantuk itu artinya dehidrasi. Jadi kita minum air putih dulu yang banyak ya. Oke. Kira-kira nggak sampai 2 jam lagi kita akan melintasi perbatasan Sumatera Barat, insya Allah. Banyak kekhawatiran datang dari ketidakpastian, ya kan? Kalau kalian udah tahu jalur, udah riset jalurnya, dari hitung jarak, gimana kondisi jalurnya, nanjak atau enggak, rusak atau enggak, aspalan atau off-road, di mana aja penginapan yang cocok buat kalian, pom bensin, titik istirahat, dan bagaimana prediksi cuaca saat kalian melintasi jalur tersebut.
pikiran kalian akan jauh lebih tenang bro. Kalian seperti udah memegang 80% situasi. 20% lainnya sisakan buat adrenalin. Percayalah, ketakutan terbesar di jalan biasanya cuma hasil imajinasi, bukan kenyataan. Kalian bisa juga menggunakan Google Maps offline atau aplikasi bagus lainnya buat navigasi yang bisa dipakai saat offline. Kalian juga bisa simpan nomor-nomor penting di jalur yang akan kalian lewati seperti polsek, rumah sakit, atau juga teman di daerah tersebut dan lain sebagainya. Dan pastikan power bank atau gadget kalian siap kapanpun dibutuhkan. Yang pakai kacamata, jangan lupa juga bawa kacamata cadangan. Ada rumah makan di sini yang kemarin itu kita mampir ya waktu dari Aceh ke Jakarta. Daerah sini nih. Saya lupa namanya apa. Kalau searah kita ini dia sebelah kiri. Ntar kita ke situ untuk ngopi aja ya. Biar aja nyampe perbatasan lewat jam 12. I need a cup of coffee, man. Ini adalah rumah makan yang pernah saya singgahi saat solo touring ke Aceh bareng anak saya sebelumnya. Saya pengen lagi kemari karena tempatnya cozy, menu makannya enak, dan tempat sholatnya juga bersih. Kalau ngopi sekali tadi pagi. Bismillah, kita kembali melanjutkan perjalanan kita ke perbatasan Sumatera Barat. Sering berinteraksi dengan sesama solo rider bisa jadi hal yang pas buat menghilangkan kekhawatiran kalian saat pengen mulai solo touring. Atau kalian bisa nonton channel atau Facebooknya Bing Moto, solo traveler Malaysia yang mau nunjukin gimana dengan budget yang terbatas dia bisa solo touring dari Malaysia ke London. Si Om ini melintasi daerah-daerah rawan dan sepi, nginap di alam atau bangunan-bangunan terlantar. Kalau kalian nonton videonya, pasti kalian akan merasakan kesepian dan kengerian. Tapi si Om ini lagi-lagi membuktikan aman-aman aja kok. Nah, ini bisa jadi inspirasi buat kalian. Kalian akan sadar bahwa semua solo traveler, semua solo rider pada dasarnya mereka juga dulunya takut saat memulai solo tour mereka. Tapi akhirnya mereka sangat menikmati setiap momen perjalanan solo mereka. Dan semuanya merasa ketagihan bro. Oke guys, akhirnya kita sampai di Sumatera Utara. Oke. Sumatera Utara guys, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Selamat jalan dari provinsi Sumatera Utara, kita masuk ke Sumatera Barat. Di gerbang perbatasan Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini saya ketemu juga dengan traveler yang pengen ke Sabang rupanya. Asik banget ya. Dari mana bang? Afrika. Afrika? Ya. Dia mau kemana? Mau ke Sabang. Alhamdulillah kita udah crossing borders of Sumatera Utara memasuki Sumatera Barat kira-kira setengah jam yang lalu ya.
Kalau kalian udah siap memulai solo touring, kalian gak harus juga langsung lintas provinsi bro. Gak harus juga langsung ke kilometer 0 Indonesia ke Sabang atau ke Sumba gitu kan. Coba dulu aja one day ride 100 sampai 150 km sehari sendirian, ya kan? Solo, rasain sensasinya, belajar baca kondisi tubuh dan mental. Kalau udah nyaman, baru lanjut touring 2 atau 3 hari. Setiap keberhasilan kecil akan mengurangi banyak banget rasa takut kamu yang ada di diri kalian selama ini. Oke. Setelah istirahat sebentar di perbatasan, kita lanjutin perjalanan ya. Mudah-mudahan 2 jam berikutnya kita bisa berhenti di Solok Bonjol. Amin. Bismillah. Jadi tadi saya udah lihat ya di trip awal yang saya riset 0 km pas di monumen titik kilometer 0 Indonesia di Sabang. Nah begitu sampai di perbatasan Sumatera Barat tadi dari Sumatera Utara ya, itu sejarak 1.200-an kilometer, 1.200 kurang 2 atau 3 ya, saya lupa. Kita mau cari makan dulu ya. Kalau makan di Bonjol, nyampenya 3:30 di Bonjol, itu terlalu lama. Sedangkan saya sudah lapar. Bukit Tinggi masih 122 km lagi. Tadi saya lihat sudah ada pemotor biker yang pakai jas hujan ya. Di depan itu mendung. Berarti di depan ada yang hujan. Tapi saya belum melihat garis hujan. Kita nggak bisa mengendalikan semua situasi dan kondisi di jalanan bro. Tapi percayalah, kita bisa mengendalikan cara kita menyikapinya. Ini bukan berarti nekat ya. Tapi artinya kita siap mental kalau ada hal yang terjadi di luar rencana. Seperti macet, hujan, badai, capek, sakit, atau motor kamu bermasalah. Yang jelas, semua itu adalah bagian dari perjalanan. Kadang, banyak yang justru merasa puas saat lolos dari semua masalah itu. Dan bahkan sebagian menyebutkan perjalanan akan berasa datar-datar aja kalau nggak ada hal yang terjadi di luar rencana. Semuanya tergantung perspektif. Jadi, asah mental dulu sebelum solo touring. Alright brother. Ayo kita jalan lagi yuk. Masih 1 jam 20 menit lagi nyampe di Bonjol. Dan kita belum makan. Cakep banget, ada rumbai-rumbai akar pohon ini menjuntai-juntai di atas jalan, menimbulkan nuansa romantisme tersendiri. Tapi malesnya ada orang buang sampah sembarangan. Kalau rasa takut datang saat solo touring, kalian ingat aja lagi alasan kalian mau solo touring. Makan dulu kita guys. Ada yang solo touring untuk mendapatkan kebebasan, ketenangan, pembuktian diri, healing, atau sekedar suka traveling. Nah, begitu alasan itu kuat, rasa takut itu otomatis akan mengecil. Solo traveler itu bukan orang yang gak ada rasa takutnya sama sekali, enggak. Tapi yang tetap jalan dengan penuh perhitungan, walaupun takut. Habis makan tadi di mana ya? Apa nama warung makannya lupa. Mendeng Batokok.
dendeng batoko, enak banget ya. Terus ada aroma smoky gitu, Masya Allah. Murah juga. Saya bayar semuanya dengan minuman cuma 33.000. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutin perjalanan langsung ke Bukit Tinggi ya. Kayaknya kita nggak bisa berhenti di Bonjol. Tugu Ekuator di Bonjol baru diperbaiki nih. Selamat jalan dari daerah Bonjol masuk ke Padang Panjang kali ya. Entah. Nggak ada tulisannya soalnya. Masih 1 jam 20 menit lagi sampai ke Bukit Tinggi. Masya Allah. Kampung saya. Tepat ini kampung apa namanya nih? Sedap ku tengok kampungnya nih. Mau masuk Bukit Tinggi nih, 18 km lagi. Makanya sudah mulai banyak truk, sudah mulai banyak mobil, antrian. Lima 15 menit lagi kita akan segera sampai ke Jam Gadang. Oke brother, sudah sampai Bukit Tinggi. Bagi saya kali ini perjuangannya berat, meletihkan memang ya kali ini. Di sesi sebelumnya ketika dari Jakarta ke Aceh nggak terlalu letih gitu ya. Kali ini letih karena baru pulih dari sakit, masih ada sisa-sisanya di sedikit ya, belum pulih maksimal. Oke. Tahun berlalu, kini maksudnya meninggalkan rantau. Tak bayang kampung nan denai cinta. Stasiun Lampung, Stasiun Lampuang, Stasiun Lampuang. Denai taraga karana hamina. Nah bro, seperti yang sudah saya ceritakan di episode sebelumnya, anak dan istri saya sudah nunggu di Bukit Tinggi hari ini. Karena kita akan liburan selama seminggu dulu di kota dingin ini. Dan mereka sudah menunggu di penginapan yang akan kita tempati malam ini. Capek kali hari ini. Hah? Jadi perjalanan dari kilometer 0 sampai ke Bukit Tinggi itu kalau menurut Odo di MT25 saya 1351,4 km sejak kita meriset ke 0,0 km pas di Monumen Nasional Monumen .0 km Indonesia di Sabang.